Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada perkuliahan Pendidikan Pancasila pada pertemuan kali ini. Baik, untuk hari ini, marilah sebelum kita mulai untuk perkuliahan, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk memberikan materi terkait dengan pendidikan Pancasila pada eh, pokok bahasan ya. Pokok bahasannya adalah tentang landasan pendidikan Pancasila dan juga tentang simbol-simbol terkait dengan pendidikan Pancasila. Baik, sebelumnya saya akan presentasikan dulu. Tapi nanti sebelum saya presentasikan, tolong semua menyiapkan buku catatannya. Dan nanti seperti biasanya, setelah ada materi dari saya, nanti tolong catatan itu difotokan dan dikirimkan di grup atau melalui Japri, ya sesuai dengan kesepakatan di awal. Terima kasih dan akan saya presentasikan dulu. Baik, nah untuk yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan tentang sila-sila pada Pancasila, yaitu di simbol-simbolnya ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pada lambang Garuda Pancasila itu ada beberapa simbol ya, ada 5 simbol yang mewakili dari masing-masing sila itu. Yang pertama adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang disimbolkan atau dilambangkan dengan gambar bintang ya, gambar bintang. Nah, tugasnya adalah yang pertama kalian harus nanti melihat atau mencari melalui Google ya, apa sebenarnya ya, mengapa ada lambang bintang ya. Mengapa ada lambang bintang, dan itu dicatat di buku catatannya masing-masing ya. Nah, ada lambang bintang, kemudian pada sila yang kedua ada lambang rantai ya, yaitu pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang ini mengapa diberikan adalah lambang rantai. Nah, silahkan nanti dicari alasannya dan ditulis di catatannya dan difotokan di grup. Kemudian lambang sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin ya. Mengapa dilambangkan dengan pohon beringin ya, enggak pohon yang lain ya? Nah, karena di Indonesia banyak sekali pohon ya, kenapa harus pohon beringin? Ya. Apa filosofi yang terkandung di dalam pohon beringin itu? Silakan ditulis di catatannya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada lambang ini, lambang apa? Banteng ya. Pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Silakan. Ini mengapa harus ada lambang banteng di sini ya? Kemudian sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengapa ini ada lambangnya padi dan kapas ya? Wah, kenapa ya ada padi dan kapas? Saya beri waktu beberapa menit nanti untuk menuliskan di buku catatannya masing-masing ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan Pancasila. Semoga bisa dilihat, bisa terlihat ya di sini ya. Ada 3 landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, ya, landasan filosofis. Yang kedua, landasan kultural. Yang ketiga, landasan historis. Ya, kita langsung saja bisa mulai bahwa dalam pendidikan Pancasila itu terdapat landasan-landasannya ya. Selain landasan hukum kemarin ya, yaitu Undang-Undang Dasar ya, dari Kemenristek Dikti ya, dari Dirjen Dikti dan sebagainya, itu yang telah kita pelajari di awal. Selanjutnya yang pertama ada landasan historis ya. Nah, ada landasan historis bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat erat dan kuat dalam apa? Dalam menanamkan rasa kebangsaan dan nasionalismenya. Ya, terbukti dari ciri khas dari bangsa Indonesia itu sangat peduli ya terhadap seluruh
para jasa pahlawan yang telah gugur ya mendahulunya. Kemudian rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air itu sangat tinggi oleh bangsa Indonesia sendiri ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena bangsa Indonesia dari dulu ya memiliki nasib yang sama ya, nasib yang sama, pernah dijajah dan sebagainya. Ya, pernah mengalami nasib yang sama. Sehingga apa? Rasa kesetiakawanan, rasa nasionalisme, patriotisme itu sangat luar biasa. Sehingga nilai-nilai itulah yang menjadikan nilai-nilai Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang memiliki sikap nasionalisme, patriotisme, rasa kebangsaan yang tinggi. Ya, sehingga dijadikanlah nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam nilai-nilai Pancasila ya sebagai kausa materialis. Maksudnya adalah kausa itu adalah pembentuk ya. Kausa materialis adalah materi pembentuknya, materi di dalamnya ya, di dalam pendidikan Pancasila itu sendiri. Sehingga Pancasila itu lahir dari bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya ada landasan kultural ya. Nah, pada landasan kultural ini Indonesia tentu pasti mempunyai falsafah bangsa, filsafat bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lainnya, sehingga memungkinkan bangsa Indonesia itu membuat satu falsafah sendiri, yaitu falsafah Pancasila atau filsafat Pancasila yang merupakan ciri khas pandangan hidup bangsa. Ya, kita melihat bangsa Indonesia itu sangat erat dengan nilai-nilai kegotong royongan tadi yang disebutkan pada poin pertama tadi. Nah, dalam pandangan kultural Indonesia atau bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sikap toleransi ya, sikap saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita lihat hal simpel aja di sekitar kita. Ketika ada orang yang mendirikan rumah, maka kita akan diundang ya oleh tetangga kita yang mendirikan rumah, biasanya seperti itu. Beberapa rumah ke kanan, ke kiri, ke samping ya, itu biasanya mendapatkan undangan untuk istilahnya ngedekne rumah ya, ngedekne omah gitu. Di situ ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai yang nilai kultur yang sudah melekat dalam diri masyarakat Indonesia ya, bahwa dalam mendirikan rumah kita nggak bisa sendiri ya, kita nggak bisa sendiri, pasti harus membutuhkan bantuan orang lain, dan itu adalah merupakan nilai yang luar biasa bagi bangsa Indonesia sendiri ya. Ngedek omah dhewe kan gak iso ya, oleh karena itu adalah salah satu bentuk ya sederhana dari bagaimana nilai kultur itu bisa membangun suatu masyarakat yang berpancasilais ya. Sehingga landasan kultural ini dijadikan nilai-nilai yang kuat untuk membangun suatu falsafah bangsa atau ideologi bangsa, yaitu pendidikan Pancasila itu sendiri. Nah, falsafah tersebut itu hidup dan diangkat dari nilai-nilai kultur melalui refleksi filosofis pendiri bangsa. Jadi para pendiri bangsa kita ketika merumuskan Pancasila itu melihat bahwa Indonesia itu ternyata banyak sekali aneka ragam ya, kultur ya, budaya, seni ya. Kemudian banyak sekali terdapat kepercayaan ya, agama dan sebagainya. Sementara ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia, dan alhamdulillah sampai dulu dengan sekarang nggak ada masalah ya. Ada masalah dalam arti kerukunan dalam beragama ya. Mungkin jika terjadi masalah 1-2 itu memang karena ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak menyukai adanya kerukunan di bangsa Indonesia sendiri. Namun kita melihat di samping kanan dan kiri kita tentu rasa toleransi ya, rasa gotong royong, rasa menghargai itu pasti ada di samping kanan kiri kita. Oleh karena itu, itulah yang menjadi landasan kultural pendidikan Pancasila itu harus diterapkan di perguruan tinggi
ya, harus diadakan di perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk membentuk masyarakat atau mahasiswa yang berkepribadian Pancasila, ya, yang bertoleransi, yang menghargai, ya, yang menghormati satu dengan yang lainnya, walaupun berbeda kultur, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda bahasa dan sebagainya. Ya, itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Oleh karena itu kita harus berbangga diri hidup di Indonesia. Selanjutnya ada landasan filosofis, ya. Pada landasan filosofis ini terdapat apa ya? Pancasila itu sebagai dasar filsafat negara, ya. Namanya juga landasan filosofis, berarti landasan terkait dengan filsafat atau berpikir mendalam, ya, bahwa dalam penyelenggaraan suatu bangsa itu harus mempunyai landasan yang kuat, ya. Salah satunya adalah landasan filosofisnya, ya. Nah, Pancasila sebagai landasan filosofis suatu negara itu adalah merupakan eh, dasar, ya, dasar dari filsafat negara. Sehingga apa? Sehingga dalam merumuskan sesuatu aturan, ya, suatu aturan atau suatu hal terkait dengan kebijakan suatu negara, maka tidak boleh bertentangan dengan filsafat negara tersebut, ya, sehingga filsafat itu harus betul-betul dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang memang berkompeten dan memandang secara universal, ya, secara universal kepada seluruh budaya, kultur, nilai yang ada di suatu negara tersebut. Nah, kebetulan di Indonesia ada Pancasila, ya, ada Pancasila sebagai filsafat negara. Berarti di dalam nilai filsafat itu terdapat keragaman, terdapat keanekaragaman, terdapat adanya toleransi, gotong royong yang di situ merupakan nilai yang kuat yang menjadi representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, filsafat Pancasila itu menjadi apa? Menjadi representasi, menjadi suatu gambaran bahwa rakyat Indonesia itu seperti Pancasila itu, ya. Nah, bahwa rakyat Indonesia adalah seperti Pancasila yang mempunyai nilai kultur, yang kegotong royongnya tinggi, yang mempunyai nilai yang luar biasa di dalam toleransi. Kemudian konsistensi untuk tindakan realisasi atas nilai-nilai sila Pancasila itu perlu dibutuhkan, ya, dalam pelaksanaan nilai-nilai filsafat Pancasila, ya, konsisten, ya, terhadap apa? Terhadap realisasi, ya, nilai-nilai Pancasila itu, ya, berupa apa? Berupa tindakan konsistensi yang tindakan yang konsisten yang berakar dari Pancasila itu akan apa namanya menghasilkan suatu energi positif yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk maju, ya. Nah, kita lihat bersama ketika saya lihat di sini gini, ada nilai nasionalisme itu bersifat dinamis, ya. Nasionalisme patriotisme itu bersikap dinamis, tapi sebenarnya sudah ada di dalam setiap diri manusia, sudah ada. Namun itu bersikap dinamis, tergantung sesuai keadaan atau kondisi pada suatu waktu, ya. Nah, eh, saya tadi katakan dinamis. Dinamis artinya bisa berubah, berubah, berubah tinggi, berubah rendah, ya. Nah, apa namanya rasa nasionalisme tinggi itu bisa berubah tinggi apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan seseorang atau rakyat itu untuk membela negaranya dengan sangat luar biasa, ya. Nah, contoh yang paling sederhana yang sering kita alami adalah ketika kita melihat atau menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Malaysia, misalnya seperti itu. Nah, biasanya rasa nasionalisme kita akan diuji di situ, ya. Pasti akan meningkat, ya, seiring dengan adanya keadaan atau kondisi pertandingan sepak bola yang seperti itu. Pasti kita mau nggak mau pasti akan membela mati-matian, ya, baik melalui dukungan secara apa ya, dukungan secara
mental ya maupun moral ya. Ya seperti itu. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Namun ada kalanya nasionalisme kita turun. Ya, akibat apa? Akibat kondisi tertentu juga. Ya, kondisi yang misal gini, ada DPR atau wakil rakyat kita yang terjerat kasus korupsi ya, misal seperti itu. Maka kita pasti akan berpikiran, wah sudah dikasih jabatan, sudah dikasih tempat yang bagus, tapi kok nggak mewakili kita sebagai rakyat Indonesia, malah melakukan korupsi dan sebagainya. Maka ya kita pasti akan bergejolak ya, rasa nasionalisme kita juga akan bisa juga menurun ya, karena wah wis toh ya wis lah karepmu gitu. Ya wis lah kalau memang mau seperti itu ya sudah gitu loh. Seperti itu rasa nasionalisme itu bisa menurun atau dinamis ya, dinamis. Nah, kemudian cerminan realisasi filosofis asli bangsa Indonesia. Jadi yang saya katakan di awal tadi, ya seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu adalah merupakan representasi gambaran dari masyarakat Indonesia yang suka gotong royong dan sebagainya. Sehingga itulah yang menjadi dasar ya, ketiga landasan inilah yang menjadi dasar kuatnya landasan Pancasila itu sebagai landasan pendidikan Pancasila. Nah, landasan pendidikan Pancasila ada 3 tadi ya yang kita bahas, yaitu landasan historis, landasan kultural, dan landasan filosofis. Semoga apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Dan untuk yang tugas tadi yang di awal tadi silahkan dikerjakan, termasuk penjelasan yang saya jelaskan tadi ditulis di catatan dan jangan lupa untuk di-share di grup atau secara japri di WA seperti biasanya. Terima kasih atas perhatiannya dan sebelumnya marilah kita tutup untuk perkuliahan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk absen silahkan tulis di grupnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.